Dan yang akan diperdalam di PAKM adalah bagaimana mengakui overtime. Ya, kita bagi tugas ya. Seharusnya ini ada 4 pertemuan PSAK 72 ini, 2 pertemuan AKM, 2 pertemuan PAKM, gitu ya. Nah, untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang konsep revenue recognition overtime ya. Kalau di slide-nya Pak Lutfi overtime. Jadi ini ada 2 kan, ada percentage of completion sama cost recovery ya. Nah, di bukunya Pak Lutfi itu yang cost recovery itu bukan overtime tapi at a point in time. Nah, menurut saya itu kurang tepat ya. Nah, yang tepatnya adalah bahwa keduanya merupakan konsep pengakuan pendapatan overtime. Gross profit-nya aja yang beda diakuin ya. Tapi revenue tetap diakui sepanjang waktu. Nah, nanti kita akan lihat ya. Apakah yang benar yang mana ya? Enggak deh. Enggak ya, itu cuma apa namanya? Ini aja, apa namanya? Mungkin typo kali ya, mungkin typo kali. Karena kalau itu guru saya juga, saya nggak berani membantah dia ya. Berani sih. Oke, sekarang kita bahas. Saya nggak ngerti terus terang. Yang ini saya nggak kebayang ya. Ini maksudnya apa sih gitu? Saya lebih senang memahami dari IFRS-nya langsung, IFRS 15 ya. Nah, IFRS 15 seperti yang Kieso sampaikan di slide-nya. Jadi saya mengadopsi dari Kieso aja. Itu lebih mudah. Nah, jadi di PAKM kita akan memperdalam tentang konsep pengakuan pendapatan overtime. Apa aja kriteria untuk mengakui pendapatan itu overtime? Nah, di sini pada dasarnya ada 3 gitu ya. Dan ini diambil dari IFRS 15 ya. Pertama adalah, jadi pada dasarnya kapan pendapatan diakui? Pendapatan diakui simple pada saat kewajiban udah dilaksanakan, satisfied gitu ya. Nah, seperti itu. Tetapi kewajiban udah dilaksanakan dan pendapatannya diakui pada saat itu atau sepanjang waktu. Nah, itu dispute yang kedua. Nah, untuk mengatasi dispute yang kedua atau permasalahan yang kedua tadi, cara menjawabnya adalah kita analisis dulu kriteria bagaimana pendapatan itu diakui overtime. Kalau nggak memenuhi syarat tersebut, maka at a point in time. Gitu. Jadi hukum asalnya adalah overtime dulu, gitu ya, diakuinya. Baru kalau ini nggak terpenuhi, then a point in time. Satu waktu aja. Ya, nah apa sih syarat-syarat agar bisa diakui overtime? Nah, pertama ada 3 ya, 1, 2, dan 3. Yang pertama adalah ini perspektifnya 2 ya. Dan ini hanya salah satu aja. Kalau salah satu terpenuhi, maka kita mengakuinya overtime. Oke. Pertama adalah customer, dari perspektifnya si customer atau dari perspektifnya pelanggan atau pembeli. Nah, dia menerima secara bertahap gitu ya, secara terus-menerus simultaneously gitu ya, menerima dan mengkonsumsi manfaat dari apa seller performance. Jadi dari si kinerja si apa namanya teh? Si kontraktor gitu ya. Kita bisa kontraktor deh yang kebayang gitu ya. Nah, pada ya as the seller performs ya. Jadi si kontraktor ini dikontrak oleh si kontraktor ya, ini contohnya membangun gedung gitu ya. Nah, ini dikontrak oleh kita gitu. Nah, kapan diakui overtime? Kalau kita bisa menikmati benefit atas pekerjaan yang kontraktor lakukan, then itu diakui overtime. Kalau gedung gimana Pak? Kalau gedung kan bertahap juga ya. Ada bangun fondasinya, ada bangun apa namanya dindingnya, ada bangun atapnya gitu ya. Nah, itu bertahap dan ketika dibangun atap dan sebagainya, pada dasarnya kita bisa menikmati ya, iya dong diinjak-injak dan sebagainya. Nah seperti itu ya. Nah yang kedua adalah dari perspektif si penjual ya, company performance. Jadi si perusahaan, kinerja perusahaan itu creates asset that the customer controls. Jadi si perusahaan itu atau si penjual itu pada dasarnya dia sedang menciptakan suatu aset gitu ya. Artinya ini diterapkan untuk aset tertentu, tidak semua aset. Aset yang memiliki karakteristik berupa apa? Berupa butuh waktu untuk pengerjaannya. Ya, sehingga apa? Sehingga ya ini ya nggak langsung kayak jebret mass productions, nggak kayak gitu, tapi ini ada custom productions ya. Seperti itu. Nah, sehingga apa? Dan ketika kita memproduksi suatu aset, kita kan sebagai penjual, ini adalah inventory bagi si kontraktor. Ya,
inventory, ya. Nah, inventory ini kita catatnya sebagai WIP, ya, work in process. Dan kalau inventory biasa itu kontrol berada pada sisi penjual, ya. Jadi ini penjualnya, kontraktornya, penjual. Kalau inventory biasa kontrol penuh itu oleh penjual, ya. Tetapi kalau konsepnya yang PSAK 734 ini ya, 34 or 72 sekarang ya, bahwa sebagian, jadi aset tersebut, WIP ini sebetulnya berada dalam pengendalian si pembeli. Nah, gitu. Kenapa? Karena di kontraknya menyebutkan, lo nggak sesuai dengan spek, ganti, gitu ya. Nah, jadi si pembeli yang mengontrol proses produksi dari pembangunan ini. Ya. Kenapa? Mengacu ke kontraknya. Nah, kalau seperti ini karakteristiknya, then overtime. Artinya inventory dalam bentuk WIP, ya, work in process, ini berada dalam pengendalian si pembeli. Artinya si penjual nggak bisa cawe-cawe, nggak bisa bebas karena terbatas pada kontrak. Dan pembeli pun rewel, bisa ikut campur di situ. Perubahan spek, adendum kontrak, gitu kan ya. Terus udah gitu gimana? Udah gitu ya udah disepakati dan dirubah deh speknya. WIP-nya juga berubah kalau kayak gitu secara speknya gitu kan. Nah, kalau ada cawe-cawe seperti itu maka overtime. Ya. Yang kedua, yang ketiga, si company atau company kayak Belanda aja company ya. Jadi perusahaan performance, jadi kinerja perusahaan doesn't create an asset with an alternative use. Artinya apa? Artinya jadi si perusahaan tersebut dikontrak oleh si pembeli untuk apa? Ya untuk bikin gedung ini, which is apa? Kalau ketika gedungnya jadi, ini akan menjadi miliknya si pembeli. Ya udah pasti atuh Pak, betul udah pasti. Tapi jadi maksudnya adalah ketika gedung jadi, ini udah pasti di-deliver ke pembeli. Gak boleh kayak gini. Udah jadi nih gedungnya. Gua bayar aja deh semua kontraknya ke lo gitu ya. Terus mau gue pindah, gue jual lagi gedungnya ke yang lain gitu. Nah itu nggak bisa. Kalau inventory biasa bisa kayak gitu. Gue nggak jadi jual ke lo deh. Gue jual ke orang lain. Kenapa? Karena semua biaya itu dia yang mengeluarkan gitu ya. Dan modal awalnya dari dia dulu gitu ya. Seperti itu. Dan kemudian dijual. Nah, itu berarti kontrol pengendaliannya berada sepenuhnya di tangan si penjual. Tapi kalau aset pembangunan ini nggak bisa, kontrol bukan di penjual tapi di pembeli, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ketika barangnya udah jadi, itu hak pembeli, gitu ya. Nggak bisa kita lunasi kontraknya, kemudian kita jual ke highest bidder. Nggak boleh kayak gitu. Nah, kalau kontrak, kenapa nggak boleh? Karena kontraknya mengatakan demikian, gitu ya. Nah, kalau kontrak yang tipikalnya seperti ini, contohnya pembangunan gedung tadi, maka apa? Maka mau tidak mau kita menciptakan gedung ini terikat kontrak, yaitu apa? Dibangun khusus untuk pembeli saja. Ya, kalau seperti ini maka dia overtime. Ya, nah kasus Garuda gimana? Silakan dulu. Oke? Nah sekarang itu konsepnya. Dan ada tambahan lagi ya 2. Jadi pertama yang dimaksud dengan alternative use itu adalah yang ini ya, at least one of the following criteria must be. Jadi ini atau ya or ya, salah satu di antara kedua ini. Another company would not need to substantially perform the work the company has completed to date if that other company were to fulfill the remaining obligation to the customer. Ya, nah jadi contohnya adalah bangunan tadi gitu ya. Ketika kita putus kontrak gitu ya, artinya harusnya penuh gini, tapi malah cuma setengahnya gitu ya. Nah, setengahnya lagi belum. Nah, artinya ini sering ditemui di kasus-kasus Kementerian Keuangan. Karena saya menangani kontrak seperti ini ya. Jadi ini real banget bagi saya gitu ya. Nah, ketika putus kontrak, gimana kalau ketika putus kontrak? Ketika putus kontrak, maka kita bisa meng-hire ya perusahaan lain, kontraktor lain untuk melanjutkan pembangunan ini. Jadi ini nggak perlu dihancurin dulu, bangun dari awal gitu ya. Nah, nggak perlu kayak gitu, cukup melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh kontraktor sebelumnya. Nah, ini yang jadi kalau ada cirinya seperti itu, maka memang tidak ada no alternative use gitu ya. Bahwa gedung tersebut diciptakan untuk dibangun untuk siapa? Kepentingannya pembeli. Ya. Nah, salah satu cirinya adalah ketika diputus kontrak, orang lain bisa melanjutkan ya pekerjaan sisanya gitu ya. Itu yang A. Yang B, the company has a right to
payment if its performance completed to date. Nah, jadi ini kan karena aset tersebut, gedung tersebut itu diciptakan itu bertahap, nggak langsung ujug-ujug jadi gitu ya. Nah, sehingga apa? Ada tahapan pembangunan gitu ya. Nah, tahap 1, 2, 3, 4. Nah, setiap tahapan, semua cost yang dikeluarkan gitu ya, itu bisa jadi uang. Artinya apa? Ditagih ke si pembeli gitu. Gue udah ngeluarin segini. Persentase pekerjaan gue udah 30%. Duit yang udah gue keluarin segini. Nyoh tagihannya, bayar. Nah, gitu ya. Kalau seperti itu berarti memang aset itu no alternative use. Artinya apa? Memang diciptakan untuk pembeli. Ya. Tidak bisa kita dan itu modalnya modal pembeli kan. Jadi langsung tagih. Beda kalau bikin pleosa gitu kan, modalin dulu jadi dijual langsung kan, nggak perlu mencari pembelinya gitu. Nah, kalau ini udah ada dulu pembelinya gitu dari awal. Nah, seperti ini konsepnya. Berarti memang kalau seperti ini sudah ada pembeli dulu dari awal, pemesanan gitu ya, dan kita menggunakan konsep overtime. Nah, itu dulu yang perlu dipahami karena nanti ini berkaitan dengan franchise juga ya. Ada 2 ya, yaitu gimana cara mengakui revenue over time. Ada 2 gitu. Pertama, nah if 1, 2, 3 is meet gitu ya, 1, 2 or 3 ya sorry, karena pakai or, maka perusahaan penjual ya mengakui revenue tersebut over time ya, dan dia harus bisa mengestimasi progres pekerjaan. Ya, progres pekerjaan tersebut berbasis cost to cost method. Artinya gini, ada 2 kalau dalam dunia konstruksi ya. Kebetulan saya 15 tahun berkenal di project dan hampir 10 tahun saya menangani masalah konstruksi di Kementerian Keuangan. Ada 2. Jadi perbedaannya antara percentage of completion secara akuntansi dengan percentage of completion secara engineer itu berbeda ya. Jadi kalau engineer itu ya, engineer estimate ya. Itu progres pekerjaan itu maksudnya progres fisik. Ya, progres bangunannya gitu ya. Nah, kalau akuntan ACC itu bukan progres fisik, tapi yang dimaksud dengan progres pekerjaan ya, progres ya, itu adalah persentase dari biaya. Ya. Nah, gitu ya. Jadi bisa jadi progres fisik cuma 10%, tapi biaya yang dikeluarkan udah 30%. Maka yang akuntan catat adalah yang 30%, bukan yang 10%. Gitu ya. Nah, jadi harus dibedakan antara progres fisik sama progres akuntansi gitu ya. Kalau insinyur mah ngacunya ke progres fisik, kalau akuntansi mah ngacunya ke progres biaya. Gitu ya. Makanya inilah yang dimaksud cost to cost method ya. Cost to cost atau cost to date ya. Nah, kayak gitu. Nah, ada 2 caranya. Yang pertama adalah dengan percentage of completion, ya. Percentage of completion itu maknanya apa? Revenue diakui tiap tahun, ya. Dan gross profit pun diakui tiap periode, ya. Tiap tahun lah periodenya itu ya. Sepanjang berbasis progres dari konstruksinya. Progres apa, Pak? Progres cost to date, bukan progres dari fisik, ya. Nah, kalau ternyata yang kedua kita are not met, kemudian recognize revenue and gross profit when the contract is completed and is revert to cost recovery method. Nah, jadi kalau yang kedua adalah pada dasarnya si perusahaan ya mengakui gross profit itu di akhir, GP-nya itu di akhir periode, tetapi revenue-nya itu diakui tiap tahun. Revenue yang seperti apa? Revenue yang sebesar biaya yang terpulihkan. Nah, maksudnya apa? Nah, kayak gini maksudnya. Jadi, pada dasarnya itu kan sales itu ada sama dengan gross profit ditambah dengan apa ya? COGS ya. Ditambah dengan COGS ya. Nah, gross profit ini nanti revenue ya. Ya, jadi pada dasarnya itu COGS pun ini adalah revenue ya. Revenue. That's why ini disebutnya adalah cost ya. Ini disebutnya adalah cost, bukan expense. Karena cost itulah yang nanti akan menggenerate revenue, dan cost ini karena sifatnya menggenerate revenue, maka ini nanti sama dengan aset ya.
Nah, aset yang berkaitan dengan cost apa? Pasangannya adalah inventory, ya kan? Nah, seperti itu ya. Nah, itu konsep conceptual thinking-nya, oke? Nah, jadi pada dasarnya adalah salesnya kan revenue juga, ya kan? Nah, revenue dari sales itu terdiri dari revenue atas biaya yang udah dikeluarkan. Nah, ini yang dimaksud biaya yang terpulihkan, gitu ya, melalui penjualan, gitu. Ditambah margin, ditambah untung, gitu. Untungnya berupa gross profit. Nah, kalau percentage of completion, dua-duanya itu diakui setiap periode. Artinya, misalkan periodenya itu ada 3 tahun, gitu ya. 1, ini 2, ini 3. Maka si revenue sama gross profit sama COGS-nya itu diakui sepanjang tahun. Dari mulai tahun 1, 2, dan 3. Itu kalau percentage of completion, ya. Tetapi kalau dia cost recovery, yang diakui sepanjang periode 1, 2, 3 itu adalah cost-nya aja. Ya, cost-nya aja, cost. Nah, baru nanti GP-nya diakui di akhir tahun ketiga. Gitu ya. Nah, itu perbedaannya. Artinya apa? Konsep pengakuannya tetap ya. Revenue-nya muncul tiap tahun, baik itu percentage of completion maupun cost recovery, revenue muncul tiap tahun. Ya. Yang membedakan apa? Gross profit-nya aja yang berbeda. Kalau percentage of completion itu gross profit diakui sepanjang tahun, ya. Kalau cost recovery entar tahun terakhir. Nah, ya, seperti itu. Nah, dan ini cost to cost basis ya. Oke, kita langsung contoh. Contohnya adalah seperti ini ya. Jadi pertama, oke. Contohnya adalah seperti ini. Jadi pertama kita menghitung cost to date ya. Persentase penyelesaian ya. Gimana caranya? Cost to date dibagi dengan total estimasi biaya konstruksi. Ya. Nah, ini dia. Sip. Nah, kemudian yang kedua mengalihkan percentage completion dengan estimasi total pendapatan. 3, ini nanti baca sendiri ya. Menghitung pendapatan yang diakui dengan mengurangi hasil perkalian. Nah, ini kita skip aja ya. Nanti lebih enak kalau saya jelaskan dari contoh. Oke, contohnya adalah konsepnya karena cost to cost basis, maka kita konsep terpentingnya ada di sini. Kita harus menghitung cost to date-nya, ya. Nah, jadi berprinsip cost to date. So, yang dinamakan dengan persentase penyelesaian bagi akuntansi itu adalah berbasis cost, ya. Bukan berbasis progres fisik, gitu ya. Jadi nanti kalau di soal, saya nyumbang nggak ya? Saya nggak tahu ya bakal nyumbang yang mana. Kemarin saya diminta untuk nyumbang soal UAS untuk PAKM ya. Nah, tapi saya kasih tahu aja ya, maksudnya tuh konsepnya ya. Karena soalnya juga belum saya buat sih. Tapi saya nggak tahu bakal bikin yang mana. In case saya bikin yang ini, maka bayangan saya sih pasti persentase fisik saya kasih tahu. Ya, persentase fisiknya sekian. Terus saya kasih tahu dan saya tidak akan kasih tahu persentase pekerjaannya. Iya. Nah, ini jebakan ya, bukan persentase fisik, tapi persentase dari si cost ya. Itulah yang dimaksud percentage of completion secara akuntansi. Nah, oke, kita bahas. PT Bangkit Properti, ini kayak nama orang di sini ya, Danis Bangkit ya. Sebuah perusahaan kontraktor mendapatkan kontrak untuk membangun resort ya. Kontrak awalnya adalah 5 juta. Aduh, ini case saya banget ya. Jadi saya menangani konstruksi udah hampir 10 tahun di Kementerian Keuangan, bahkan di STAN pun saya yang mengawal proyeknya gedung itu, Pak Pratin ya PPK-nya. Nah, di situ ya ini jadi apa ya? Jadi paham gitu ternyata kontrak konstruksi itu rumit ya, rumit sekali. Dan pekerjaannya pun rumit juga. Rumitnya dalam artian bukan masalah teknis, tapi non teknis. Menghadapi manusia itu perlu seni lah, gitu ya intinya. Nah, oke, kita lanjut lagi sini. Estimasi biaya awalnya, nah, perhatikan. Kita masuk di pembahasan PSK 72 membahas mengenai perspektifnya penjual atau seller, ya. Nah, karena dia mengakui pendapatan, gitu ya. Nah, otomatis ketika ada kontrak, maka
pendapatan itu kan sales ya tadi ya, ada cost dan ada gross profit gitu. Nah, maka yang namanya perusahaan masa iya yang dinamakan untung atau rugi itu ya gross profit tadi gitu. Nah, perusahaan pasti pengen menekan cost seminimal mungkin agar profitnya gede gitu ya. Kontraknya 5 juta, dia akan hitung kalkulasi. Saya untung nggak nih kira-kira kalau saya take kontrak ini gitu ya. Makanya dia akan estimasi berapa cost yang dia akan keluarkan. Nah, seperti itu nanti marginnya barulah nanti dia masukkan ke dalam dengan menambahkan cost ini tambahan atas cost ini itulah marginnya gitu ya. Nah, di sini marginnya kan 500.000 ya kan, 500.000. Nah, tetapi ini kan prediksi awal. Ketika konstruksi berjalan itu nggak bisa diprediksi coy, bisa over cost, over price apa, atau bisa malah kita bisa menekan cost seminimal mungkin. Masalahnya adalah kita nggak bisa menekan cost rendah mungkin karena terikat oleh spek. Ya, banyaknya gimana akhirnya? Banyaknya yaitu ngakal-ngakalin akhirnya. Speknya tambal sulam. Ada yang speknya bagus, ya, yang dimunculkan, tapi yang lainnya, yang perintilannya itu dia speknya itu under spek, gitu ya. Nah, kita sebagai pemilik proyek susah untuk mengontrol kayak tadi ya. Sangat susah ya. Dan betul-betul memerlukan waktu yang sama effort pengorbanan yang betul-betul luar biasa. Capek banget. Oke, jadi kita kembali ke sini. Kontrak ini dimulai tanggal 1 Juli 2017. Diperkirakan selesai bulan Oktober 2019. Nah, data terkait penyelesaian kontrak adalah sebagai berikut. Ya, 2017, 18, 2019 ya. Nah, cost to date, nah ini adalah cost sampai dengan yang dikeluarkan sampai dengan 2017. Ini ya, sampai dengan 2018. Artinya ini 17 tambah 18 sama dengan 3150. Nah, 2019 berarti penjumlahan ketiganya ya adalah 4550 ya seperti ini. Nah, kapan ini dibuat? Biasanya ini dibuat di akhir periode 31 Desember ya, seperti pas penutupan, pas closing biasanya. Nah, sehingga kita bisa ketahui berapa cost to date-nya. Nah, kalau seperti ini, maka lihat awalnya kan pas setengah ternyata ada meleset dari perkiraan awal 4550. Biasanya selalu meleset, nggak pernah pas ya, biasanya seperti itu. Nah, sekarang cost to complete-nya berapa? Berarti kalau cost to complete itu ya tinggal dikurangin ya, 4,5 dikurang dengan 1 juta sekian. Nah, kemudian, nah di sini ada keterangan berarti oh bertambah nih total cost-nya gitu ya. Ya udah kalau bertambah 50.000 ya udah berarti tinggal sisanya aja 4.550 dikurang dengan 3.150. Cuman di sini tidak diberikan keterangan ya. Biasanya di soal itu diberikan keterangan gitu. Jadi di tahun 2018 terjadi pembengkakan biaya sehingga meleset dari perkiraan awal. Nah, tambahan biayanya adalah 50.000. Nah, nanti kita hitung 50.000 ditambah 4,5 juta. Nah, untuk mendapatkan estimate cost to complete tinggal dikurangin aja 4,5 juta kurang 315 ya. Nah, kayak gitu. Kemudian dan ini juga sama ya. Jadi cost to date-nya 4550. Nah, kalau saya sih biasanya kalaupun tidak ada keterangan di soal, kita lihat yang di sini nih. Oh, 4550. Ini biasanya kosong gitu ya. Ya udah tinggal kurangi aja ini, kurang ini untuk mengisi estimated cost to complete gitu ya. Nah, nanti biasanya apa namanya? Ini tuh kosong. Ini nggak diketahui ya. Seperti itu. Nanti kalaupun kalian ingin, apakah ini kosong berguna Pak? Sebenarnya sih nggak ada gunanya juga sih. Ya, tapi kita akan lihat ya. Ya udah, kalau karena memang template-nya harus ada, nanti kalian harus hitung sendiri ya. Seperti itu. Demi kelengkapan soal. Ya. Kemudian billing progress during year, ini billingnya ya. Nah, billing itu jadi tagihan. Kita tagih, tapi yang kita terima nggak selalu sesuai dengan billing. Kadang lebih kecil juga, kadang lebih gede gitu. Nah, billing kan 1,5 juta, ini lebih gede hasil tagihnya. Karena kenapa? Kalau kita totalin, ini adalah 5 juta ya, 5 juta. Nah, kalau kita totalin itu adalah 5 juta. Nah, ini juga sama yang atas. Kalau kita totalin itu adalah 5 juta. Nah, itu konsep dari tabel ini ya. Gimana cara kita menerjemahkannya? Nah, menerjemahkannya kita harus menghitung dulu langkah pertama, persentase penyelesaian ya. Cost to date dibagi dengan total estimasi biaya konstruksi. Estimasi biayanya adalah 4,5 juta ya. Nah, kita jumlahin dulu 5 juta 1 juta ditambah 3,5 juta 4,5 juta ya.
estimated gross profit-nya kita hitung dulu ya. Jadi dari tabel yang belakang, yang ini kita terjemahkan ke tabel yang ini untuk menghitung berapa gross profit-nya ya. Setelah ketahuan sekian. Nah, ya. Ya udah, apakah kita gunakan? Tidak. Yang kita gunakan itu adalah yang atas ini, cost to date dibagi dengan total cost-nya. Ya. 1 juta dibagi dengan 4,5 juta, ya. 22%. Nah, setelah dapat kayak gini dan seterusnya, kita dapat berapa percentage completion ya. 69,23, kemudian ini 100%. Ya. Nah, karena prinsipnya cost to date, maka ini pun persentase penyelesaian sampai dengan 2018, gitu ya. Nah, dari sini maka kita terjemahkan lagi ke tabel yang kedua, ya. Seperti ini ya, jadinya. Oke, mengalikan persentase penyelesaian dengan estimasi total pendapatan. Nah, yang kedua ini kita terjemahkan di tabel ini, ya. Ini langkah 1, ya. Yang ini langkah 2, ya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau gitu kita kalikan persentase ini dikalikan dengan si total perkiraan pendapatannya atau nilai kontraknya 5 juta. Ya. Ya udah dapat tuh revenue-nya sekian. Nah, cost-nya berapa? Cost-nya diturunin. Kalau di Excel tinggal sama dengan. Nah, sini ya. Nah, gross profit-nya akhirnya sekian. Nah, kemudian karena recognized in prior years ini masih tahun pertama, maka ini 0. Maka 111 dikurang 0 sama dengan sekian. Nah, tahun kedua sekarang. Di tahun kedua kita gunakan angka yang 69. Ya. Dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan nilai kontrak. Hasilnya adalah sekian. Nah, cost-nya berapa? Diturunin lagi cost-nya. Turunin lagi cost-nya. Ya. Nah, dari situ dapat GP-nya. Dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan yang tahun sebelumnya. Ini campurin ke sini. Ya, jadi nanti kalau di Excel tinggal sama dengan yang atas. Ya. Nah, baru yang ini gimana? Yang ini tinggal dikurangin. 3461 kurang 111. Sama dengan 2350. Hasilnya sekian. Recognize in current year. Nah, inilah nanti yang akan dijurnal. Ya. Yang ada di tabel inilah yang akan dijurnal. Nah, dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya sampai yang tahun ketiga juga sama. Yang di jurnal yang mana? Yang di jurnal yang ada di recognize current year. Nah, seperti itu ya. Nah, langkah ketiga apa? Langkah ketiga kita lihat. Menghitung pendapatan yang diakui pada periode berjalan dengan mengurangi hasil perkalian persentase penyelesaian dengan estimasi total pendapatan. Hasil poin 2 ya. Dengan total pendapatan yang telah diakui pada periode sebelumnya. Nah, itu semuanya ada di tabel yang ini ya. Nah, yang ini nih yang recognized in prior years ya. Ini langkah kedua dan ketiga ada di tabel ini. Kemudian membuat jurnal yang diperlukan. Nah, langkah keempat, next slide. Jadi saya simpulkan, ini langkah pertama. Langkah kedua yang ini, langkah ketiga yang ini nih, ya seperti itu. Jadi mengurangkan dengan prior year untuk mendapatkan yang tahun ini dan inilah yang akan dijurnal, ya. Nah, jadi ada dua tabel pertama sama tabel yang kedua. Baru nanti yang ketiga adalah bikin jurnalnya. Nah, yang di jurnal yang mana? Yang recognized in current year. Ini kita pindahin ke jurnal. Nah, kayak gitu ya. Nah, di sini ada filosofinya. Saya jelasin dulu ya. Oke, pertama yang harus kita catat yang mana dulu? Nah, yang harus kita catat kalau berdasarkan si tabel ini ya, kita akan mencatat yang ada di kolom recognized in current year. Ya, seperti itu. Nah, yang akan kita catat yang mana? Yang cost-nya dulu yang akan kita catat. Ya. Karena cost inilah yang terjadi secara aktual. Oke. Nah, cost yang dikeluarkan kita catat ya. 1 juta, oke, 1 juta, kemudian 2150, kemudian 1,4. Nah, ya udah, pindahin tuh ke jurnal. Ya tuh, cemplungin ke sini. Construction CIP pada material ya. Nah, ini pada dasarnya ini adalah si inventory ya. Ini adalah inventory yang keluar ya. Ini adalah inventory yang keluar. Ya. Nah, nanti kita lihat. Kemudian kita catat tagihannya. Tagihannya yang mana? Tagihannya itu yang mana ya? Yang billing. Nah, billing during the year 1 juta, 2,5, 1,5. Nah, itu kita catat 1 juta, 2,5, 1,5. Ya. Nah, karena kita nagih berarti muncul AR. Ya.
AR. Pada billings on CIP ini akun pembantu juga. Nah, yang CIP ini juga akun pembantu juga ya. Oke. Setelah itu bikin jurnal yang ketiga untuk mencatat dari billing ini yang berhasil dibayar yang mana? Berapa banyak? Dari 1 juta ternyata cuma 550 doang yang berhasil ditagih. Ya udah, berarti ini kita catat dulu, balik dulu AR-nya ya. Cash pada AR. Dan seterusnya ya. Nah, yang keempat adalah apa? Yang keempat adalah barulah kita mengakui revenue-nya ya. Kenapa? Karena cost matching cost against revenue. Cost yang udah kita keluarkan yang atas ini, inventory ini ya. Barulah nanti kita matchingkan dengan revenue-nya. Nah, revenue yang mana? Revenue yang ini, revenue from long term contract ya. Nah, dari sini kita dapat nih CIP-nya pada transaction expense pada revenue. Pada dasarnya kita mencatat yang transaction expense dulu pada revenue ya. Karena ini dinamakan konsep matching cost against revenue. Cost yang mana? Construction cost. Revenue yang mana? Revenue from long term contract ya. Seperti itu. Nah, kalau kita mau lihat lebih jauh, inilah yang dimaksud dengan COGS. Gitu ya. Inilah yang dimaksud dengan revenue. AR-nya mana? Inilah AR-nya gitu ya. Nah, kalau kita gabungkan dalam jurnal yang kita biasa lakukan, maka ini kita bisa coba susun ulang AR pada apa? Pada revenue. Kemudian apa? COGS pada MI. Gitu ya. Nah, gitu ya. COGS pada MI. I-nya mana? 1 juta. COGS-nya mana? Construction expense. Ini pasangannya ini pasangannya ini. Nah, gitu ya. Revenue-nya mana? Revenue yang bawah. Nah, cuman kan di sini nggak setiap semuanya itu tertagih ya, gitu ya. Nggak semuanya itu tertagih. Nah, makanya apa namanya? Konsep AR dan revenue-nya tidak dibikin seperti jurnal yang biasanya kita lakukan untuk pencatatan penjualan. Biasanya kalau pencatatan penjualan kan AR pada revenue, COGS pada MI gitu kan ya. Nah, untuk konsep yang ini maka kita merubah ya. Kita matching cost against revenue-nya itu kita kembalikan ke hukum asalnya ya. Construction expense pada revenue. Ini kita gabung. Tapi kalau kita mau breakdown pada dasarnya sama aja dengan jurnal yang biasa kita lakukan. Nah, itu rahasia dari jurnal ini ya. Barulah nanti ketika pada akhir periode, nah ini akun pembantu, CIP akun pembantu, kemudian gimana lagi ya? Tadi billings. Nah, ini billings juga akun pembantu ya. Nah, pada saat akhir periode ini dibalik. Nah, 5 juta billings ya. Billingsnya ini kan 5 juta nih ya. 5 juta on CIP ya. Pada CIP. Seperti itu ya. CIP-nya itu CIP yang atas ya, ini yang pertama, sama CIP yang bawah, ini yang kedua ya. CIP yang atas inilah yang dimaksud dengan COGS ya. CIP yang bawah inilah yang dimaksud dengan gross profit ya. Nah, harus sama ini ditambah dengan gross profit sama dengan yang tengah-tengah. Aduh. Oke, seperti itu ya. Jadi nah, ini konsepnya ya. Ini konsep percentage of completion. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana cara menuangkan ini ke dalam laporan keuangan ya. Nah, ini penting kita bikin T account-nya dulu. T account-nya adalah seperti ini ya. Nah, jadi dimasukin tuh ya yang tadi yang 1 juta yang tadi saya jelasin ya. 1 juta yang ini mana sih? Nah, yang ini ditambah dengan 111 yang ini ya. Masukin ke sini nih, seret, hasilnya 5 juta. Nah, barulah terakhir kita tutup ya. Ini kita hapus. Transaction in process ini kita hapus ya. 5 juta juga. Nah, akhirnya apa? Nanti pada saat akhir tahun 2021 udah nggak ada lagi akun CIP ya. Seperti itu. Nah, oke. Nah, kita akan bikin jurnal per tahunnya dulu dari mulai tahun 2017, 18, 19 ya. 2021 kayaknya 2019 jadi tutupnya ya. Oh iya, salah nih. Ini bukan 2021 ya, tapi 31 Desember 2019. Oke, kita kembali ke sini. Nah, kita akan bikin dari sini, kita akan masukkan ke laporan keuangan. Ya, laporan keuangan pertama income statement, laporan keuangan kedua soft P. Ya, kita bikin dimulai dari income statement-nya dulu. Oke,
Nah, revenue long term contract ini masuk dari jurnal yang sebelumnya ya, jurnal yang sebelumnya. Kemudian construction cost-nya yang mana Pak? Construction cost-nya yang ini nih. Nah, 1 juta. Ya. Kemudian ini 111. Selisihnya ya gross profit ini ya. Nah, kayak gitu. Baru kita transfer ke kita bikin Shopee-nya. Nah, untuk Shopee-nya hanya ada ini karena kita sebagai perusahaan penjual munculnya di inventory. Ingat, inventory CIP ini yang mengontrol adalah pembeli ya. That's why ini diakui secara overtime ya. Karena terikat dalam kontrak antara penjual dan pembeli ya. Dan pembelilah yang cawe-cawe terhadap CIP ini ya. Speknya nggak sesuai, ganti speknya ditambahin, revisi atau adendum kontrak ya. Nah, sekarang ada rahasia lagi. Pertama, kalau CIP lebih besar dari billingsnya gitu ya. Billingsnya kan tadi itu yang billingsnya itu kan mana ya? Nah, 1 juta ya. CIP-nya kita tambahin 1 juta tambah 111 gitu ya. Kalau CIP lebih besar daripada billingsnya gitu ya, maka nah, CIP ini yang ini ya, yang ini lebih besar daripada 1 juta, billingsnya adalah 1 juta, maka dia masuknya ke inventory, ke current asset. Jadi ada cost and recognized profit in excess of billings. Nah, inilah yang dicatat sebagai inventory. Ya. Di Shopee, oke? Artinya apa? Gross profit yang ini masuk ke Shopee. Kenapa? Karena CIP-nya lebih besar daripada billings, gitu ya. Nah, akun receivable-nya gimana? Akun receivable-nya ya tinggal dikurang aja ya. Tadi kan yang berhasil yang ditagihkan 1 juta, yang berhasil dibayar adalah 550, ya. Ini sisanya. Kemudian yang kedua sekarang kita akan memasukkan yang tahun 2018 ke dalam laporan keuangan. Ya. Gimana caranya? Caranya adalah seperti ini. Ya, pertama, ya 2018 ya revenue from long term contracts kita ambil dari yang mana ya? Nah, yang ini ya revenue from long term contract 2350. Masukin ke sini. Cost of contractions-nya 2150 ya, yang ini nih. 2150. Gross profit-nya yang ini juga 200-500 ya. Dapat deh. Nah, kemudian yang 2019 juga sama ya. 1400-138 ya. 1538 yang ini ya. Intinya adalah apa Pak? Intinya adalah kita menjurnal ini tuh masuknya kemana? Ini tuh masuknya ke income statement. Ini yang kita jurnal ya. Kita jurnal di yang ini nih nomor 4 ya. Kemudian yang ini juga kita masukkan ke income statement ya. Ini jurnal nomor 4 plus nanti masuk juga ke IS ya, income statement ya. Nah, ini sebagai revenue. Ini sebagai construction cost, ini sebagai GP gitu ya. Nah, udah itu aja. Jadi nanti kalau di Excel tinggal sama dengan aja gitu. Maksud saya. Sama dengan ke sini. Kemudian nanti sama dengan lagi ke income statement. Nah, gitu. Jadi cepat. Gitu. Jadi kalian ketika masukin ini udah langsung rumusnya Excel dapat, tinggal kalian salin ke jawaban LJU kalian nantinya. Gitu ya. Nah, oke, jadi saya sangat menganjurkan kalian mahir dalam menggunakan Excel, manfaatkan itu untuk ujian ya. Seperti itu. Nah, kemudian Shopee-nya baru ini mengikuti ya. Ini dari AR, di akunnya AR. Nah, di sini kalau ternyata billingsnya itu kan mana ya? Total billingsnya. Total billingsnya kan di sini kan 2.500.000 ditambah dengan 1 juta ya. Karena Shopee itu akumulasi nomina, jadi terakumulasi ya. Sehingga ditambahin 1 juta yang tahun sebelumnya gitu ya. Ditambahin dengan 1 juta 2,5 juta yang tahun ini. 3,5 juta. Nah, ternyata billingsnya lebih kecil daripada CIP-nya gitu ya. Kalau yang muncul di inventory itu adalah billing CIP yang lebih besar daripada billings ya. CIP itu lebih besar dari billings maka muncul di inventory. Tapi kalau billings lebih besar daripada CIP maka ditaruhnya di current liability ya. Yang ini. Jadi billing in excess of cost. Kalau yang ini cost in excess of billing gitu ya. Cost excess billing.
Kalau ini billing excess cost, nah gitulah pokoknya. Nah ini di current liabilities ya, segini. Ya udah deh kayak gitu. Selanjutnya tahun 2019 juga sama ya. Oke. Nah sekarang kalau cost recovery gimana? Kalau cost recovery lebih simple ya. Jadi kalau cost recovery itu, jadi this method recognize revenue only to the extent of cost incurred that are expected to be recoverable. Jadi intinya adalah tadi ya, yang diakui sebagai revenue itu ya COGS-nya aja gitu maksudnya mah. Cost-nya aja yang dikeluarkan di tahun tersebut. Itulah revenue-nya ya. Gross profit-nya entar belakangan ya. Ini kan ke konsepnya tadi ya, sales sama dengan cost ditambah dengan GP ya. Nah, ini pun diakui sebagai revenue ya. Seperti itu. Nah, only after all costs incurred is gross profit recognized ya. Jadi pada saat semua cost-nya udah diakui sebagai revenue, baru nanti kita mengakui gross profit. Kalau gitu kapan ini diakui? Pada saat akhir periode, ya. Nah dari sini, kalau kita bikin contohnya dari percent of completion, ini lebih simpel. Artinya apa? Ini selalu nol tuh, nol. Nanti muncul GP-nya itu di akhir pada saat di tahun 2019, ya. Di tahun 2017-18 mah tetap nol GP-nya gitu. Nanti 2019 barulah muncul gross profit gitu. Jadi lebih simple. Nah, sama aja sih 1 juta ini. Kemudian nanti dimunculkan sebesar cost-nya gitu ya. Nah, ini 350 cost-nya yang mana? Yang belakang ini. Nah, ini ya 3150. Dapat dari mana? Dapat dari sini cost to date ya. Jadi nanti kalau di cost recovery itu yang dimasukkan ini doang, gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Set. Nah, dia. Tuh ya. Jadi yang dimasukkan 1 juta di tahun awal. Input ini dulu cost-nya ya. Nanti di Excel sama dengan cost. Revenue itu sama dengan cost. Gitu. Baru nanti naik ke atas. Yang ini dulu kita input, baru naik ke atas, gitu ya. Nah, ini dulu kita input, kalau tahun terakhir ini kita input, tapi jangan masukin ke atas. Yang atasnya diambil dari kontraknya, nanti dapatlah selisihnya gross profit, gitu ya. Nah, yang ini 3150, ini recognize in prior years ya. Yang ini nih. Jadi saya ulangin ya, alurnya itu kita input yang ini, masukkan ke atas sama dengan. Kemudian ini 0 ya, ini dikurang dan yang ini ya. Kemudian apa? Kemudian kita masukkan yang ini lagi, ya. Dan ini ke sini, ya, sama dengannya. Seperti biasa, ya. Apa namanya? Sorry, ini kebalik. Bukan dikurangin yang ini. Jadi yang to date dikurang dengan prior year sama dengan current years, gitu ya. Dan juga sama, ini cemplungin ke sini. 3150 kurang 1 juta sama dengan 2150, ya. Nah, kemudian kita input lagi yang bawah. Nah, kita input lagi yang atas. Dapatlah gross profit, ya. Nah, recognize prior years. Kita cemplungin ini ke sini. Oh, salah deh. Maaf, saya revisi. Bukan yang ini ya. Nah, sama dengannya nanti di Excel ini cemplungin ke sini, ya. Nah, ini juga sama, cemplungin ke sini. Berarti yang percent of completion juga tadi saya salah ya, bukan dari sini tapi dari yang to date-nya ya. Oke, karena berbasisnya to date juga sih, recognize priorities juga, recognize yang to date-nya juga gitu ya. Nah, ini masukin ke sini ya, cemplungin, baru nanti dikurangin. Ini kurang ini sama dengan ini kurang ini sama dengan udah didapat. Nah, intinya kalian harus bikin template Excel-nya. Nanti saya bikinin deh. Nanti tinggal saya share ya. Oke, nah, seperti itu ya. Jadi konsepnya adalah bahwa ketika cost recovery kita akan mengakui 0 di sini ya. Mengakui gross profit itu 0 tiap tahun. Kapan diakui gross profit? Pada saat akhir tahun, ya, akhir periode. Oke. Nah, jurnalnya gampang. Jurnalnya mah cuma tinggal pindah-pindahin aja. Jurnalnya ini sama dengan yang percent completion. Kemudian yang ini juga sama dan percentage ya. Ini sama dengan percentage. Nah, cash receivable juga sama. Jadi 1, 2, dan 3 itu sama dengan percentage of completion. Oke. Nah, pada saat mengakui revenue, maka beda dengan percentage of completion. Kalau percentage of completion ada gross profit. Kalau ini nggak ada, cuma diakui cost-nya aja yang langsung ditandingkan dengan revenue.
Nah, kapan kita bikin jurnal ini? Ini bikin jurnalnya pada saat nanti 2019. Kita bikin jurnal seperti ini. Ya, barulah nanti kita yang kelima sama juga dengan si percentage completion. Ya. Nah, sehingga apa? Nanti di Excel-nya itu 1, 2, 3, 4, dan 5 sama dengan yang belakang. Barulah ini nanti yang sedikit berbeda di jurnal keempatnya saja. Itu deh. Ya. Oke. Sampai situ dulu, kemudian kita akan bahas yang bagaimana. Kalau tadi kan kontraknya untung ya. Nah, jadi gini, dalam kontrak konstruksi ini ada berbagai macam tipe. Ada yang kontraknya itu untung, ya gain, ya. Terus ada yang loss di tengah tahun, ya. Tapi ini masih between years ya, loss in between, terjadi loss di tengah-tengah tahun. Tapi totally ini masih gain. Total kontraknya itu masih gain. Cuman terjadi aja satu loss di tengah-tengah tahun nyempil gitu. Oh ini loss. Nah baru nanti yang ketiga ini betul-betul total loss. Ya, total loss. Artinya apa? Secara total itu adalah kontrak yang merugikan. Ya. Jadi in total, jadi saya ulangin ya. Yang pertama seluruhnya gain. Ya, seluruhnya gain ya. Jadi atasnya gain tiap tahunnya, ini tiap tahun per years ya, per years. Nah kemudian total years-nya gain juga. Kemudian yang kondisi kedua per years-nya ada nyempil satu doang loss, tapi totalnya adalah gain, total kontraknya adalah gain. Nah masih tetap gain gitu ya. Cuman gross profit-nya aja tergerus sedikit gitu loh maksudnya. Nah yang kondisi ketiga, jadi total kontraknya itu loss ya. Jadi bisa jadi loss-nya itu berada di tahun kedua dan ketiga, atau loss-nya terjadi di tahun kedua yang menyebabkan tahun ketiganya pun loss, atau terjadi di tahun ketiga yang menyebabkan semua kontrak itu loss, gitu ya. Nah jadi bisa terjadi di antara tahun dari 3 tahun dari satu periode, which is satu periode itu adalah 3 tahun. Bisa terjadi di tengah-tengahnya atau di akhir atau di awal bisa ya. Jadi di antara tahun dalam satu periode itu terjadi loss yang menyebabkan total loss-nya yang menyebabkan total kontraknya itu loss, tidak gitu. Ya. Nah, hal yang pertama kita sudah bahas ya, yang kondisi pertama ya yang tadi. Nah, kondisi kedua inilah yang akan kita bahas. Kondisi ketiga juga demikian ya. Oke, nah sebetulnya ada teknik ya kalau di Palutri ini nggak muncul step-stepnya ya. Izinkan saya untuk memakai Kieso kalau gitu ya. Oke, izinkan saya untuk memakai Kieso karena konsepnya sama aja antara Kieso dengan Palutri. Kalau di Kieso itu ada step-stepnya sih, saya lebih enak, lebih mudah menjelaskannya. Nah, ini ya, cost recovery. Nah, ini jadi loss in current period on profitable contract. Jadi, kondisi pertama itu kan gain semua, kemudian totalnya gain. Kalau yang kondisi kedua itu ada salah satu loss in current period ya. Tapi tetap seluruh kontraknya adalah kontrak yang profitable. Nah, kalau di yang ketiga itu loss on unprofitable contract. Terjadi loss in current period dan menyebabkan seluruh kontraknya itu adalah kontrak yang rugi. Totalnya itu adalah rugi ya, unprofitable contract. Ya. Nah, jadi kalau untuk seperti yang kondisi pertama gitu ya. Jadi loss in current period on profitable contract dan ada loss on unprofitable contract. Nah, itu istilahnya ya. Kalau loss yang in current period on a profitable contract. Oke. Itu pertama karena dia masih in total masih profitable. Artinya ini untuk metode cost recovery CR ya, ini nggak akan jadi masalah karena CR itu mengakui gross profit nanti di akhir ya. Seperti itu. Nah, kayak gitu masalahnya ya. Jadi kalau untuk yang loss in current period on a profitable contract yang pertama ini ya, karena cost recovery itu nggak terpengaruh ya. Karena dia mengakui gross profit di akhir. Sehingga apa? Sehingga ya udah tinggal tinggal ini aja, tinggal nanti aja diakui di akhir, tidak terpengaruh ke jurnal-jurnal yang berada di sepanjang periode tersebut
gitu maksudnya ya. Nah, jadi kalau yang untuk kondisi pertama ini hanya berpengaruh di percentage of completion saja gitu. Nah, jadi di sini the estimated cost increase requires a recurrent period adjustment of excess gross profit recognized in prior periods. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah kita akan mengakui kerugian loss. Ya. Ini kembali lagi ke konsep yang conceptual framework ya. Jadi konsep pengakuan expense ya, pengakuan expense. Cost atau expense diakui ada 3 kondisi. Diakui sesegera mungkin pada saat timbulnya, atau diakui sepanjang periode karena dia itu melekat seperti di depreciation expense ya. Seperti itu. Nah, konsep pengakuan cost itu kalau untuk kondisi seperti ini ketika terjadi loss, maka harus pada saat itu juga kita akui loss. Gitu ya. Kita harus mengakui loss-nya pada saat itu juga. Nah, itu konsep pengakuan expense-nya, gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya ketika timbul loss, langsung diakui pada periode tersebut, bukan ditunda lagi ke periode yang akan datang. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau di percentage of completions, ya berarti kita harus melakukan revisi, gitu. Melakukan revisi dari si jurnal si tabelnya nanti kita akan lihat, ya. Seperti itu. Nah, gimana revisinya? Nah, langsung aja kita contohnya. Nah, di sini contohnya adalah seperti ini. Ini sama dengan di PPT-nya Pak Lutfi ya. Contract price-nya 675. Ya, kemudian cost incurred current year. Ini berarti kita harus yang dikeluarkan tiap tahun. Kita harus mencari tahu dulu berapa cost to date-nya dengan nanti memunculkan nah ini dia nih ya, cost to date-nya ya. Seperti itu. Nah, dari sini kita akan melihat ternyata estimated cost to complete in future years yang tanda merah ini gitu ya. Ini menjadi membengkak gitu loh. Menjadi membengkak gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya kan awalnya kan kita sudah memperkirakan gitu ya bahwa estimated cost-nya itu berapa. Tiba-tiba begitu berjalannya tahun, tiba-tiba kayak kondisi pandemi gitu ya. Cost-nya jadi naik tuh, harga barang-barang naik dan sebagainya. Wah, udahlah akhirnya kita meleset dari estimasi. Tetapi secara total masih kontrak yang untung. Artinya apa? Artinya gross profit kita menjadi tergerus menjadi semakin tipis gitu loh maksudnya ya. Nah, kalau kayak gini kondisinya, gimana cara kita melakukan penyelesaian atas permasalahan ini ya? Gimana caranya? Step by step. Kita harus bikin dulu Nah, ini dia. Kita harus bikin dulu tabelnya, ya. Tabelnya lagi kita harus bikin, ya, seperti itu. Nah, kemudian ketika terjadi loss in current period, ya, maka di sini biasanya pada saat tengah-tengah tahun pertama, kedua, dan ketiga, gitu ya. Pada saat bisa terjadi di tahun awal, atau bisa terjadi di tahun pertama, atau bisa terjadi di tahun ketiga, gitu ya. Nah, di sini biasanya dalam soal itu selalu tahun kedua ya. Tapi saya pernah buat sih soal yang saya bikin di tahun ketiga ya, cuma nggak dipakai juga. Nanti kita lihat. Nah, akhirnya gimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya adalah as always ya, kita karena ini percentage of completions, maka kita harus menghitung dulu percentage of completions-nya ya. Kalau di tahun pertama kan udah bisa ya. Jadi di sini cost incurred to date-nya kita bikin dulu ya, karena kita berbasis cost to date basis ya. Ini harus kita translate ke cost to date ya. Oke, caranya gimana? Caranya ada di slide berikutnya. Nah, 150 incurred to date, kemudian estimated cost to complete-nya adalah 450 ya. Nah, jadi ini kalau kita jumlahkan ya, ini adalah 550 gitu ya. Estimated total contract cost-nya adalah 600 kalau kita jumlahkan ya, bukan 250 ya. Nah, berapa percentage completions-nya? Percentage of completions-nya tinggal dibagi aja antara si cost incurred to date dibagi dengan 600.000 sama dengan 25% ya. Nah, contract price-nya berapa? Contract price-nya adalah 675 ya, seperti di soal ya. Kalau di Pak Lutfi, pada dasarnya yang buku Pak Lutfi juga sama ya, yang ada di Pak Lutfi 67 ini kerugian secara keseluruhan yang ini ya.
Nah, ini sama aja dengan yang ini ya. 675.000 persen komplesinya sekian gitu ya. Nah, ini sama aja. Nah, cuman nanti akan saya jelasin yang ini dulu. Nanti kita terjemahkan ini pindah ke sini gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat. 25% ya. Kontrak price-nya adalah 675 ya. Nah, kalau Pak Kieso ini enaknya dia udah langsung berurutan. Jadi langkah-langkahnya berurutan. Dapat percentage of license-nya, nah ini akan dikalikan dengan kontrak price-nya untuk mendapatkan revenue yang diakui di tahun 2018. Tinggal dikalikan aja ya dengan 675. Hasilnya adalah 168 ya. Yang di recognize prior unit-nya belum ada karena memang ini baru tahun pertama ya. Nah, kemudian yang currently adalah sekian ya. Jadi terjemahan dari yang Pak Lutfi itu ya yang Pak Kieso ini ya sebetulnya. Pak Kieso ini cara yang lebih detail, tinggal dipindahin ke tabel yang kedua tadi ya. Nah, kalau di Excel akan lebih mudah, cuman karena saya belum bikin Excel-nya, jadi izinkan saya untuk menggunakan slide-nya Pak Kieso untuk menjelaskan dari mana angka-angka itu berasal ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Nah, kemudian cost incurred currently ini turunin ke bawah gitu ya. Seperti itu. Revenue recognized currently berapa? Ini turunin ke sini ya. Nah, sehingga gross profit-nya adalah 18.750 ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Nah, cost incurred to date 437 ya. Tinggal ditambahin 150 ditambahin dengan saat ini kurang nih. Sip. Nah, muncul ini dia. Nah, tinggal ditambahin 150 ditambah dengan 21 ditambahin dengan 287.400 ya. Hasilnya adalah 437.400 ya. Jadi saya ulangin, yang 487 itu adalah 150 ditambah dengan 287 ya. Sama dengan berapa? Sama dengan 437.400. Nah, kemudian estimated cost to complete-nya yang mana? Yang tadi merah-merah 215.436 ya. Ya, dari yang ini nih 215.436 ya. Pindahin untuk ke situ. 215.436. Setelah itu berapa total cost-nya? Nah, ini baru kita lihat 652. Sedangkan contract price-nya adalah 675. Tipis kan? Menjadi tipis gitu bedanya. Karena terjadi peningkatan biaya di tahun 2019. Nah, inilah yang menyebabkan apakah timbul kerugian pada tahun 2019, nanti kita akan lihat gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal kalikan percentage complacency-nya berapa? Tinggal dibagi 437 bagi 652 sama dengan 67%. Kontrak price-nya tetap ya. Nah, berapa revenue yang kita akui sampai dengan tahun 2019 ya? Adalah tinggal dikalikan 67 dikali 675 sama dengan 452 ya. Nah, dari sini barulah kita lihat revenue yang diakui di tahun 2019 aja berapa. Ya tinggal dikurangin dengan 168 yang ini nih ya. Hasilnya berapa kalau gitu yang diakui tahun 2019? Hasilnya adalah 283.500 ya. 452 dikurangi yang 168. Nah, kita masukkan kalau gitu berapa cost yang dikeluarkan di tahun 2019 ya. Cost yang dikeluarkan di tahun 2019 adalah 287.400 ya. Yang tadi ada di tabel sebelumnya ya, 150 tambah 287 sama dengan 437 ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini tinggal disama dengan aja kalau di Excel ya. Nah, dari sini kita kelihatan ternyata di tahun 2019 ini rugi, walaupun secara total itu belum mengalami kerugian. Totalnya kan 675. Terus total cost, estimated total kontrak cost-nya juga masih 652. Gitu ya. Secara total ini masih profitable. Tapi di tahun 2019 mengalami kerugian. Ya. Oke, nah, berapa kerugiannya? 3.900. Ya. Ya udah, terus gimana? Terus ya udah kita tinggal terjemahkan aja yang di tahun 2020 kita hitung lagi. Ini 652, 836 masih sama ya, tinggal sama dengan atas aja, sama dengan yang bawah. Kemudian estimated cost to complete-nya udah nggak ada lagi ya.
Seperti itu. Kenapa? Karena memang udah terjadi ya ini adalah tahun terakhir gitu ya. Kemudian 100% dari cost to date dibagi dengan total kontrak cost-nya. Nah, kontrak price-nya 675, tinggal revenue recognized sampai dengan 2020 ada 675. Kemudian yang diakui tahun kemarin berapa? Sampai dengan tahun kemarin adalah 452 ya. Berarti yang diakui di 2020 berapa revenue-nya adalah tinggal dikurangi saja. 222. Nah, kemudian cost yang diakui di tahun 2020 adalah 215 ya, seperti yang ada di sini ya, yang 215. Nah, ini turun ke bawah. Ya, sehingga total apakah gross profit atau loss profit atau gross loss? Kok gross loss apakah dia gross profit atau malah gross loss gitu ya. Nah, ternyata tetap menguntungkan di tahun 2020. Ya, jadi kalau kita totalin gitu ya, ini masih tetap menguntungkan. 18.750 ditambah dengan 7.314 dikurang dengan 3.900. Totalnya ini masih menguntungkan, masih profitable. Nah, inilah yang dimaksud loss in current period, tapi total kontraknya masih profitable kontrak. Ya, seperti itu. Nah, kalau seperti ini, maka kita harus mengakui loss ya. Nah, maka jurnalnya sepertinya aja kalau di percentage of completion ya. Jadi 18.750 kita jurnal ya. Yang mana nih? Yang ini nih yang kita jurnal ya. Ya, yang per tahun ini yang kita jual 2018, 2019, 2020 ya. Oke, ini 18.750, 150 sama 168 ya. Yang ini kita jurnal. Nah, ketika jurnal untuk loss-nya, maka CIP-nya berada di kredit ya, construction expense pada CIP pada revenue ya, seperti itu. Nah, baru nanti di 2020 dapat profit lagi 731 ya, seperti itu. Nah, bagaimana untuk yang case ketiga? Nah, kalau case ketiga ini mengalami kerugian semuanya gitu. Jadi ini loss on unprofitable contract. Artinya apa? Pembengkakan biaya di tahun 2019 menyebabkan kontrak ini totally loss gitu ya, atau totally unprofitable. Seperti itu ya. Kalau di contoh sebelumnya ini 215, sekarang kita naikkan ya menjadi 246. Nah, di sini assuming the estimated cost to complete at the end of 2019 adalah 246, bukan 170 ya. Ini 170 ini soal yang gain ya. Yang gain tidak ada loss sama sekali ya dalam setiap tahunnya, dan dia profitable in total. Kemudian bagaimana kalau kayak gini? Nah, langkahnya sama ya untuk yang 2018. Hanya saja 2019-nya ada sedikit berbeda. Nah, 437 masih sama cost incurred to date-nya ya, masih dari yang ini ya 287 ditambah dengan 150. Nah, tetapi estimated cost to complete-nya bukan 215 ya. Ini malah 246. Kita naikkan. Nah, ternyata dari sini aja udah estimated cost-nya udah lebih besar dibandingkan dengan kontrak price-nya ya. Nah, kalau seperti ini gimana? Kalau seperti ini nah, kita lakukan modifikasi ya. Kita lakukan modifikasi. Artinya apa? Artinya kita kumulatif loss ya. Jadi kumulatif loss-nya itu karena kan di sini udah diakui udah diakui gain, tapi secara kumulatif itu loss gitu. Maka si gain yang udah diakui itu harus dibalik dulu gitu loh maksudnya ya. Seperti itu. Nah, kenapa harus dibalik? Karena secara total kontrak ini adalah kontrak yang rugi gitu ya, secara total ya. Dan dia baru diketahui di tahun 2019. Oleh karena itu, kembali ke konsep expense recognition. Ketika seluruh kontraknya itu rugi, maka langsung ditarik di 2019, rugi itu diakui seluruh. Gitu ya. Nah, tidak perlu lagi menunggu di 2020, karena ketika kita mengetahui kerugian dan kita mengestimasi kerugian itu, hasil estimasi kita itu valid, maka kita tidak usah lagi menunggu tahun depan. Ya. Langsung diakui pada saat itu juga. Ya. Immediate expensing itu istilahnya ya. Dan gimana? Ya udah tinggal dikurangin ya 675. Berapa sih total ruginya? Tinggal dikurangin aja. Nih 683 dikurang 675 sama dengan 8438 ya.
Nah, maka kita setting dulu ya 675 ya dikalikan 432 675 dikali. Nah, kita hitung dulu percentage completion-nya ya. Cost incurred to date dibagi dengan total cost-nya berapa. Hasilnya 64%, tinggal dikalikan dengan kontraknya 432, barulah nanti yang diakui revenue yang diakui di tahun 2018 berapa? 2168. Nah, yang diakui di 2019 berapa? Tinggal 263 ya. Nah, barulah ini kita setting ya 298 ya. 290 438. Dapat dari mana? Dapat dari dengan menambahkan mana ya? Si 8438 ya. Jadi si 290 ini dapat dari benar. Mana sih? Cost incurred currently-nya adalah ya tinggal ditambahin aja sih. Ditambahin dengan ini ya, 18750 ditambah dengan 8438 ya. Ya, ini sama dengan 27118 ya. Barulah nanti 290 ini tinggal ditambahin 263 ditambah dengan 27 sama dengan hasilnya 290. Gitu ya. Benar nggak sih? Coba kita nambah ya. Ini 8. Benar tuh. 5 tambah 3, 8. 7 tambah 4, 1 ya. 8 tambah 8, 16, 7, 2. Oh iya benar ya. 27188 ya. Nah, jadi saya ulangin ya. Pertama, ketika kayak gini, maka kita harus tambahin dulu gitu ya. Bahwa ini kan sudah diketahui berapa total loss-nya. Total loss-nya adalah 8438. Nah, artinya kita tahun kemarin mengakui gain ya. Nah, gain-nya ini harus dibalik dulu gitu karena udah nggak ada gain lagi. Ini mah udah top semua kontraknya itu kontrak rugi. That's why di tahun 2019 kita balik gain-nya ya. 18750 kita tambahkan ke 2019 ditambahkan dengan 8438 ya. Hasilnya adalah 27188. Sehingga apa? Sehingga cost yang diakui di tahun ini menjadi membengkak gitu ya. Berapa totalnya? 263 ditambah dengan 27188. Hasilnya adalah 29. Nah, jadi cara pengerjaannya gitu. Jadi bawahnya dulu, kalau sebelumnya kan yang ini kita ketahui ya. Tetapi kalau untuk yang loss on unprofitable contract, kita cari tahu dulu berapa total loss-nya berapa dulu gitu ya. Total loss profit yang diakui di 2019 ya. Baru nanti kita hitung ulang cost-nya. Jadi dibalik. Ya, seperti itu caranya. Oke, nah kemudian di tahun 2020-nya gimana? Di tahun 2020-nya as always ya, tinggal masukin aja angka-angkanya 100%, 675, nah 432 ya. Kemudian juga ini kan revenue yang diakui di tahun sebelumnya kan tinggal ambil dari yang belakang ini ya. 243. Nah, barulah nanti di tahun 2020-nya kita tidak lagi mengakui adanya loss ya, karena loss-nya udah diakui immediate expensing di tahun 2019. Gitu ya. Nah, udah kayak gini, langsung disamain aja dengan yang atas ya. Sehingga nanti di tahun 2020 ini akan 0 ya. Nah, sehingga kalau kita melihat secara secara macro view gitu ya. Kalau kita jumlahkan ini 18 tambah 27 tambah 0, ini hasilnya adalah 8438 ya. Sama dengan yang 683 dikurang dengan 675 ya. Dan ini semuanya sudah immediate expensing di tahun 2019 gitu ya. Nah, tinggal apa tinggalnya? Tinggal ya udah ini nanti diterjemahkan ke dalam tabel. Tabelnya seperti itu. Nah, jurnalnya gimana? Jurnalnya seperti ini ya. Berarti mengikuti yang sudah kita bikin ya. Seperti itu ya. Jadi seperti ini 18 ilmu dan sebagainya. Jadi nanti kita ada construction in process-nya di kredit, kemudian pada 2020 kita tidak mengakui lagi CIP. CIP ini kan gross profit ya. Nah, bagaimana dengan cost recovery ya? Kalau untuk cost recovery, kalau yang loss on unprofitable contract itu udah no issue ya. Jadi langsung diakui gross profit-nya berkurang di akhir. Tapi kalau yang kondisi ketiga ini yang loss on unprofitable contract, maka ketika terjadi total cost-nya di atas total contract price pada saat itu ya, meskipun itu baru bersifat estimasi gitu ya. Tapi estimasi itu kalau dalam PSAK 72 itu justru kita bisa rely on that estimation.
kita bisa mengandalkan estimasi tersebut. That's why ini disebut sebagai PSAK yang bukan lagi bukan lagi historical data, tetapi ini adalah future ya, atau forward looking. Nah, jadi PSAK 71, 72, 73 mengacunya ke prinsip forward looking. Artinya apa? Since estimasi tersebut bisa dipertanggungjawabkan, maka kita boleh menggunakan estimasi tersebut dan kita boleh langsung menjurnalnya. Gitu. Nah, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ya udah, karena estimasi tersebut kita reliable atau bisa diandalkan gitu ya, maka ketika mencatat dengan cost recovery pun kita langsung mengakui loss itu immediate expensing di tahun 2019 gitu ya. Jadi di 2019 langsung tuh diakui 8438. Sisa jurnalnya mas sama aja, karena kalau cost recovery itu kan selalu cost construction expense sama dengan revenue-nya gitu ya. Sama kayak gitu, nanti ujungnya baru ada pengakuan gross profit. Tapi karena kontrak ini adalah loss on unprofitable contract, maka terjadinya loss yang menyebabkan total kontraknya itu menjadi rugi, pada saat itulah kita melakukan immediate expensing. Gitu ya. Kapan itu dilakukan? Pada saat tahun 2019. Gitu ya. Oke. Udah beres. Nah, kalau di tabelnya Pak Lutfi ini kurang bisa ini langsung seperti ini ya. Jadi saya lebih suka menggunakan bukunya Pak Kies, tapi di sini udah ada petunjuknya juga sih. Jadi kalau kita jelaskan di tabel ya, kalau yang kerugian di tahun berjalan ini masih sama ya, sama aja dengan yang kontrak yang untung ya, tinggal dimasuk-masukin aja. Nah, tetapi yang berbeda adalah ketika di kerugian secara keseluruhan atau loss on unprofitable contract ya. Nah, di sini nah, di sini ada keterangan ya kalau di slide-nya Pak Lutfi. Jadi tinggal disetting aja. Ya, jadi revenues-nya 432, cost-nya berapa? Cost-nya itu ya tinggal 432 ditambah 8438 ya. Ya, jadi 440. Jadi sama seperti yang Kieso tadi, dibalik gitu ya. Dibalik, cuman saya lebih prefer pakai Kieso karena saya ingin menjelaskan yang tadi bahwa si 18750 ini karena dia udah diakui gain gitu ya di tahun 2017, maka karena ini total loss, dia harus dibalik gitu, harus direvisi sehingga, dan itu langsung dilakukan perbaikan itu di 2018 ya, dengan menambahkan 8438 ini dengan 750. Hasilnya adalah yang ini. Nah, 27118 ya. Kalau di slide-nya Pak Lutfi, ini nanti kalau di Excel caranya adalah ketika kalian menyusun tabel ini ya, ini tabel kan seperti biasa ya, jadi 20% turun dari atas gitu ya, tinggal sama dengan ya. Kemudian dikali dengan 675 turun dari atas juga gitu ya. Jadi nanti 25% dikali dengan ini, hasilnya adalah langsung yang bawah gitu ya. Kemudian cost-nya tinggal diturunin gitu ya, tinggal diturunin ini ke sini ya. Baru nanti dikurangi ya. Nah, ini dikurang yang recognized prior year sama dengan yang ini. Barulah nanti di tahun 2018-nya ya 64% ya dikali 675 sama dengan 432. Nah, biasanya ini kan diturunin dari yang sini gitu ya, 437 turun ke sini. Nah, itu enggak ya. Kita enggak boleh kayak gitu kalau untuk yang total loss ya. Kita harus hitung dulu berapa gross loss-nya gitu ya. Ya, atau negatif gross profit-nya berapa? Ya 8438 ini di-cut sama dengan dulu ya yang row yang ini nanti diambil dari yang atas gitu ya. Barulah kita untuk menyusun ke yang cost-nya. Jadi nanti cost-nya itu 432 ditambah dengan 8438 ya, sama dengan 44. Nah, gitu ya. Baru kalau yang recognized periodicity masih sama aja dengan yang sebelumnya, tinggal cemplungin ke sini ya. Seperti itu. Jadi itu cara pengerjaannya. Jadi nanti 8438 ini dimasukkan dulu ke bawah ya. Kemudian nanti baru ditambahkan dengan si 432 sama dengan hasilnya 440 ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti tinggal dimasukkan ke Excel-nya saja ya. Ini nanti diambil dari yang atas ya. Nah, kemudian 432 kurang 168 sama dengan 263. 440 kurang 150 sama dengan 290. Ini juga sama. 8438 dikurang 1850 hasilnya menjadi 2718. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu caranya.
caranya. Jadi tinggal menuangkan ke dalam Excel dan let the Excel do the magic. Oke, jadi seperti itu. Konsep untuk loss on unprofitable contract pada dasarnya adalah mengakui gain yang udah diakui di tahun 2017 langsung immediate balik gitu ya. Sehingga apa? Sehingga nanti in total itu adalah 843. Ya, seperti itu. Nah, kenapa membengkak di 2017? Karena adanya gain yang diakui di tahun sebelumnya yang harus dibalik di tahun 2018. Ya. Oke. Jadi itu kurang lebih.